Buzzer-buzzer sebelah selalu menyalahkan Ganjar, padahal tanpa Ganjar, konflik ini mungkin bisa lebih parah. Dan sekarang Ganjar sepertinya mau membalikkan serangan soal Wadas ini. Dia mau membalikkan ke tempatnya semula, yaitu pemerintah pusat. Ganjar baru-baru ini mengatakan dia berharap konflik Wadas dibahas dalam debat keempat antar cawapres. Kebetulan temanya adalah tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ganjar ingin debat selanjutnya sebagai ajang untuk klarifikasi soal Wadas dan Rembang. Ini artinya Ganjar enggak takut dan enggak bersalah seperti yang dituduhkan barisan sakit hati dari kubu sebelah. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Pada hari Minggu lalu, Ganjar berdiskusi dengan anak muda yang tergabung dalam generasi perintis di Postblok Jakarta. Anak muda ini terdiri dari pelajar dan mahasiswa. Pertanyaan mereka sangat kritis dan tajam. Sudah pasti, Paslon 02 tidak akan cukup bernyali untuk hadir di acara diskusi seperti itu. Kemudian, ada salah satu mahasiswa yang bertanya tentang konflik semen Rembang dan Wadas saat Ganjar masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Apakah Ganjar tidak khawatir dua isu ini akan dipakai untuk menyerang dia? Isu Wadas sangat heboh waktu itu, bahkan terjadi bentrok antara warga dengan aparat. Kalau kalian melihat serangan-serangan yang diarahkan kepada Ganjar, selalu ada isu Wadas. Para buzzer di kubu sebelah selalu mengejek. Urus Wadas aja enggak bisa, gimana mau selesaikan konflik negara yang lebih besar? Ganjar dalam beberapa kesempatan menjelaskan kebenaran yang tidak banyak orang paham. Dia mengatakan kasus Wadas memang salah satu masalah lingkungan. Tapi Wadas adalah proyek strategis nasional, bukan proyek Provinsi Jawa Tengah. Proyek strategis nasional artinya proyek itu digagas dan dikerjakan pemerintah pusat. Proyek ini sempat bermasalah karena bentrok dengan warga sekitar. Terjadi keributan sampai seluruh Indonesia tahu. Karena proyek ini berada di Jawa Tengah, otomatis orang-orang berpikir ini Ganjar tidak becus. Apalagi Ganjar ikut terlibat dalam menyelesaikan konflik, mengajak warga berdiskusi hingga sampai proses ganti rugi. Orang-orang pasti berpikir ini adalah kerjaan Ganjar. Padahal faktanya ini proyek pemerintah pusat. Meskipun Ganjar disalahkan, Ganjar tetap menyelesaikan konflik di Wadas. Dia bilang dia bertanggung jawab dan selesaikan semua masalah itu. Karena dia diajari orang tua agar tidak lari dari tanggung jawab. Meskipun hal itu bisa berdampak pada popularitas dan elektabilitasnya. Ganjar sadar banyak orang akan menyerang dan menyalahkannya. Dan fakta lainnya adalah dia pernah 3 kali menolak pembangunan pabrik semen di Kebumen, Pati, dan Grobogan. Dia juga pernah menolak penambangan emas di Wonogiri karena tidak memenuhi syarat penambangan. Tapi berita-berita seperti itu tidak populer karena tidak ada konflik. Kasus Wadas menjadi terkenal karena ada keributan. Dan itu adalah sentimen negatif untuk Ganjar. Tapi sekali lagi, Ganjar tidak lari dari tanggung jawab. Ganjar menyelesaikan konflik sampai tuntas. Ini beda jauh dengan salah satu menteri Jokowi yang diberikan mandat untuk mengerjakan proyek food estate, tapi malah gagal. Sudahlah gagal, tapi masih ngeles dan tidak mau bertanggung jawab. Ganjar sadar kasus Wadas ini akan merugikan dia secara politik. Apa yang dia lakukan akan membuat dia mendapatkan rapor negatif dari masyarakat. Akan tetapi Ganjar tetap dengan pendiriannya, di mana seorang pemimpin harus berani mengambil resiko meskipun itu bukan tindakan populer. Ganjar bisa saja memilih main aman, tapi dia tetap mengambil tanggung jawab dan menyelesaikan masalahnya sampai tuntas. Ganjar menyelesaikan masalah, tapi dia menjadi pihak yang tertuduh. Sampai sekarang pun, dia masih sering diserang dengan kasus-kasus berkaitan dengan lingkungan hidup, yaitu penambangan Wadas dan pabrik semen Rembang. Ganjar ditumbalkan gara-gara proyek dari pusat ini. Proyek ini mungkin penting karena untuk bendungan, tapi tidak adil kalau Ganjar yang kena getahnya.
Kenapa tidak ada yang menunjukkan jari ke arah pemerintah pusat? Kenapa cuma Ganjar yang kena getah? Buzzer-buzzer sebelah selalu menyalahkan Ganjar, padahal tanpa Ganjar, konflik ini mungkin bisa lebih parah. Dan sekarang Ganjar sepertinya mau membalikkan serangan soal Wadas ini. Dia mau membalikkan ke tempatnya semula, yaitu pemerintah pusat. Ganjar baru-baru ini mengatakan dia berharap konflik Wadas dibahas dalam debat keempat antar cawapres. Kebetulan temanya adalah tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ganjar ingin debat selanjutnya sebagai ajang untuk klarifikasi soal Wadas dan Rembang. Ini artinya Ganjar enggak takut dan enggak bersalah seperti yang dituduhkan barisan sakit hati dari kubu sebelah. Saya justru melihat ini akan menjadi kepanikan buat pemerintah pusat. Ketika Ganjar buka-bukaan, serangan balik itu akan mengarah ke Jokowi selaku pimpinan dari pemerintah pusat. Jokowi selama ini selalu lolos dari pemberitaan negatif terkait konflik Wadas. Kalau Ganjar meminta ini dibahas, artinya Ganjar sepertinya tidak mau menahan diri. Ganjar mau buka-bukaan, mau belak-belakan. Kalau saya lihat, ada kesan Ganjar tidak mau lagi membela Jokowi. Sudah saatnya Ganjar klarifikasi sedetil-detilnya, tidak peduli dampaknya bakal seperti apa. Rasanya percuma saja Jokowi dibela, tapi kenyataannya dia sekarang berubah dan melenceng. Sayang sekali, debat soal lingkungan hidup ini cuma dihadiri cawapres. Kalau itu debat capres, saya prediksi Ganjar akan sangat keras dan tidak segan-segan menyerang balik siapa yang seharusnya bertanggung jawab. Pokoknya, ucapan Ganjar yang meminta isu Wadas dibahas di debat selanjutnya pasti membuat pemerintah kalang kabut. Image yang selama ini aman sentosa berpotensi rusak dan hancur. Secara tidak langsung ini akan berpengaruh ke Gibran. Orang-orang akan tahu kebenarannya dan Gibran lagi yang kena. Dan ada satu lagi hal yang menarik. Kubu Paslon 01 ikut sepakat konflik Wadas dibahas saat debat, karena bisa menjadi momen untuk mengklarifikasi isu-isu yang berkembang. Mungkin ini terdengar aneh, tapi setelah dipikir-pikir, masuk akal kenapa kubu Paslon 01 sepakat. Seperti yang kalian tahu, Paslon 01 gregetan dengan Paslon 02, terutama karena ulah Gibran yang arogan dan menyebalkan di debat sebelumnya. Mungkin, ini menurut pengamatan saya, mungkin konflik Wadas ini bisa dimanfaatkan oleh Paslon 01 untuk menghajar Gibran secara tidak langsung. Mereka mungkin sudah tahu Ganjar tidak bersalah, sehingga mereka akan meminta klarifikasi. Begitu diklarifikasi, kebenaran akan terungkap. Informasi yang selama ini kurang terekspos media akan diketahui masyarakat luas. Secara tidak langsung orang-orang akan jadi sadar. Ternyata Ganjar dikorbankan dan menjadi tumbal politik. Akhirnya mata tertuju ke pemerintah, kemudian mengarah ke Gibran. Paslon 01 sedang ngamuk-ngamuknya dengan Paslon 02. Ganjar mungkin ingin klarifikasi supaya namanya bersih. Tapi Caimin mungkin punya agenda lain, yaitu menghajar balik Gibran. Isu Wadas ini bisa menjadi jalan pembuka. Gibran mungkin tidak akan berani bertanya, karena jawaban yang didapat bakal menjadi blunder. Mungkin Caimin yang bakal bertanya, atau Mahfud sendiri yang akan menjelaskan kalau ada kesempatan. Yang jelas, ada yang bakal panas dingin. Ganjar berani menantang. Masalahnya, yang di sana berani nggak menerima tantangan. Selama ini cuma sembunyi dan membiarkan Ganjar menjadi tumbal. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.